Halo sobat, aku berharap kabarmu baik dan sehat selalu. Di musim penghujan ini, semoga kita tetap semangat dan beraktivitas mengelola kebun dan tanaman rumah. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengolahan tanah dalam sistem pertanian tradisional. Di zaman milenial ini, sebagian besar petani muda sudah banyak yang melupakan sistem pertanian tradisional. Kebanyakan disebabkan karena pendidikan ataupun generasi petani muda tidak pernah diajarkan bagaimana sebenarnya mengolah lahan. Orang tua kita tidak mengajarkan, mungkin dikarenakan sudah pikun atau lupa, sebab sudah bergantung dengan pertanian sintesis. Kalau sobat mengira pertanian tradisional yang organik itu mudah, ya belum tentu, atau mungkin kamu tidak sanggup karena beberapa sebab. Yang pertama, sistem pertanian tradisional memerlukan kesabaran yang tidak secepat petani modern. Yang kedua, sobat bisa jadi kewalahan dalam melawan hama karena yang praktis itu cuma ada di sintesis. Yang ketiga, bisa jadi kamu hanya menanam satu jenis tanaman dalam setahun. Bukan seperti sistem bertani sekarang yang bisa panen 3 kali setahun. Petani milenial biasanya kena mental dengan cara ini dan lebih memilih full sintesis, cepat dan panen melimpah. Perbedaannya cuma pada organik. Sistem pertanian tradisional tidak memaksa lahan untuk ditanami terus-menerus, sehingga aneka ragam unsur hara dan mikroorganisme di dalamnya terjaga, bahkan terus bertambah. Tidak seperti pertanian sintesis. Kamu harus menjaga keseimbangan agar mikroorganisme tetap hidup di sana. Dalam pengolahan tanah pertanian tradisional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lahan dari segala jenis tanaman, baik itu gulma ataupun tanaman budidaya yang sebelumnya sudah dipanen. Lahan ini sengaja dibiarkan selama beberapa waktu, antara 3-4 minggu, atau disesuaikan dengan kondisi curah hujan setiap minggu. Tanaman keras seperti kayu yang dibersihkan dari lahan, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dibakar. Kemudian, abu kayu ini disebar ke seluruh lahan, setelah itu dibajak atau dicangkul. Sementara gulma, sisa daun dan batang lunak, dibalik posisinya tertimbun ke dalam tanah ditambah kompos kotoran hewan. Abu ini tidak lebih dari 3 hari setelah dibakar dan tidak basah atau terkena air hujan. Kalau untuk sawah, jerami padi dan gulma seluruhnya dibakar dan abunya disebar ke seluruh lahan. Kemudian ditaburi kompos, setelah itu sawah dialiri air dan dibajak dengan kerbau. Kalau kita lihat, teknik pengolahan tanah leluhur sama saja dengan metode JLF. Bedanya di sistem tradisional, kita nggak perlu menyediakan tempat untuk pembuatan pupuk organik. Leluhur kita justru mengaplikasikannya langsung pada lahan. Dedaunan dan bahan yang mudah terurai dibalik dan diberi kompos hewan. Kemudian dibiarkan selama 2-3 minggu menunggu guyuran air hujan, di mana bahan tadi akan cepat terurai dibantu bakteri dari kompos hewan. Metode pengolahan tanah tradisional sudah mempersiapkan pupuk dasar terlebih dahulu sebelum penanaman. Jadi di masa vegetatif, tanaman jauh lebih cepat tumbuh dan perakarannya lebih kuat. Selain itu, bakteri seperti E. coli dan patogen lain gak akan bertahan di suhu yang panas dalam tanah.
Bagaimana dengan abu pembakaran kayu? Menurut artikel yang dimuat pada halaman ini, penaburan abu bisa meningkatkan pH tanah. Kadar kalium dalam abu kayu sekitar 5%, kalsium 25%, fosfor 2%, dan magnesium 1%. Nutrisi mikro lainnya termasuk boron, tembaga, molibdenum, belerang, seng, dan kalsium karbonat. Perlu diingat ya, abu ini bukan berasal dari pabrikan yang diberi pengawet atau cat, karena di dalam kayu seperti ini mengandung logam berat dan bahan beracun bagi tanaman. Abu kayu juga lebih larut dan reaktif daripada kapur tanah, sehingga perubahan pH tanah lebih cepat dibandingkan dengan pemberian kapur yang akan larut antara 6-12 bulan. Tetapi penggunaan abu kayu lebih banyak dibandingkan dengan batuan kapur. 1 ton kapur setara dengan 3 ton abu kayu. Kalau dari sumber artikel yang itu tadi, kira-kira 1 hektar hanya butuh 300 kilo abu kayu dan itu cukup untuk setahun. Oke sob, mudah-mudahan teknik pengolahan tanah tradisional ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah subscribe dan menggerakkan jempolnya. Terima kasih juga buat yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian dimudahkan dalam segala hal dan dilapangkan rezekinya. Salam organik.